Kemenangan Donald Trump di depan mata setelah unggul atas Kamala Harris, baik dalam popular vote maupun electoral college. Meski tidak disukai pendukung Partai Demokrat serta pendukung Partai Republik yang moderat, Donald Trump masih bisa menarik banyak pemilih. Kenapa? Itu karena ia masih dipandang sebagai orang yang kuat di dunia yang tidak stabil ini. Dan itu terbukti. Pasar saham dan dolar melonjak, terutama Bitcoin yang mencapai nilai tertingginya karena kebanyakan investor menginginkan Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tapi, yang menarik untuk kita bahas adalah bagaimana dinamika hubungan internasional nantinya di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk kedua kalinya nanti. Sebelum kita menjawab itu, penting untuk tahu mengapa Trump masih punya banyak pendukung. Selain karena ia masih dipandang sebagai orang yang kuat, itu karena isu ekonomi yang dibawa sama Trump. Pemilih di Amerika Serikat cenderung tidak puas dengan arah kebijakan ekonomi dari Biden maupun Kamala. Memang di masa kepemimpinan Biden dan Kamala, tingkat pengangguran rendah dan pasar saham berkembang pesat. Tapi sebagian orang Amerika mengatakan kalau mereka itu mengalami kesulitan dengan harga-harga yang lebih tinggi setiap harinya dibandingkan saat Trump berkuasa. Di luar kondisi ekonomi, isu imigrasi ilegal yang membuat Trump jadi lebih populer. Kenapa? Karena di bawah pemerintahan Biden, praktik imigrasi ilegal mencapai rekor tertingginya. Yang paling punya pengaruh besar terhadap kemenangannya karena Trump bersahabat dengan para pemimpin otoriter. Hal ini emang banyak dikritik, tapi sekaligus juga jadi kekuatan yang tidak terduga. Karena kenyataannya saat Donald Trump berada di Gedung Putih tidak ada perang besar terjadi. Banyak orang Amerika yang juga marah karena berbagai alasan. Dengan Amerika Serikat yang mengirimkan miliaran dolar ke Ukraina dan Israel. Dan berpikir bahwa Amerika menjadi lebih lemah di bawah kepemimpinan Biden. Makanya mayoritas pemilih melihat Trump sebagai pemimpin yang lebih kuat daripada Kamala. Padahal, Trump bukan hanya mempertaruhkan jabatan presiden di pemilu 2024, tapi juga hasil dari dakwaan pidana terhadapnya. Trump menerima 34 tuduhan kejahatan dalam kasus konspirasi pemilu. Kemenangan Trump bisa jadi membuat kasus-kasus pidana federal terhadapnya itu bisa dibatalkan. Sementara kasus-kasus pidana negara bagian mungkin dibekukan. Tapi jika kalah, Trump kemungkinan harus menghadapi hukuman penjara. Belum lagi perpecahan di internal Partai Republik, partai yang mengusung dirinya. Terlepas dari berbagai kontroversinya, Trump memang punya basis dukungan politik yang kuat dalam tubuh Partai Republik. Tapi di sisi lain nih, Partai Republik yang cenderung moderat tidak begitu menyukai Trump. Memang harus diakui, Trump ini adalah orang yang telah membawa Partai Republik ke tampuk kemenangan di Pilpres 2016. Tapi kekalahan di Pilpres 2020 dan beberapa peristiwa pasca pemilu membuat dukungan di internal partai ke Trump itu menurun. Hanya saja semangat dan cara memimpin Trump yang populis masih jadi karakteristik dari politik Partai Republik. Itulah sebabnya Trump masih dipercaya untuk diusung oleh Partai Republik di Pilpres 2024. Nah, yang penting sebenarnya nih untuk kita bahas ya Pop Gengs, bagaimana sikap geopolitik Trump nantinya setelah menjabat kembali sebagai presiden. Cina nih misalnya. Selama masa kepresidenan Trump, perang dagang terjadi dengan Cina, di mana Amerika Serikat memberlakukan tarif impor Cina, begitu juga sebaliknya. Dan sepertinya Trump tidak akan mundur dari hal itu jika terpilih. Posisi ini juga berlaku lebih keras bila China berani menyerang Taiwan, yang menandakan sikap Amerika Serikat ke depan terhadap geopolitik di kawasan Asia Timur. Sementara dengan Putin, Trump menyebut hubungan baik dengan Zelensky maupun Putin. Sehingga, Trump ini optimis bisa menyelesaikan perang di Ukraina. Trump juga kerap meremehkan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dan disebut akan menghentikan bantuan keuangan kepada Ukraina jika terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang artinya nih, secara tidak langsung bisa membantu Rusia menang atas Ukraina. Di sisi lain, Putin menyatakan dengan nada bercanda lebih memilih Harris sebagai presiden. Tapi ada banyak tanda-tanda nih kalau Putin sebenarnya mendukung kemenangan Trump.
Putin, yang membenci sistem demokrasi pasar liberal barat, berpikir bahwa Trump akan melanjutkan apa yang ia tinggalkan dulu, di mana Trump ini justru menabur perpecahan dan kekacauan di internal negara barat dengan merongrong lembaga-lembaga seperti NATO dan Uni Eropa. Selain Ukraina, Trump ini mengisyaratkan kebijakan yang lebih agresif dalam menangani konflik yang berkembang antara Iran dan Israel. Selama masa kepemimpinan Trump, ketegangan antara Amerika dan Iran itu meningkat. Terlebih setelah Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Trump dan para pembantunya setelah Jenderal Iran Qasem Soleimani terbunuh dalam serangan udara di Irak. Dengan ketegangan antara Iran dan Israel yang terus meningkat, pendekatan Trump yang lebih keras terhadap Iran dan upaya mencegah ambisi nuklir Iran diprediksi akan berdampak besar pada kawasan Timur Tengah. Tapi untuk persoalan Gaza, Trump sama sekali belum menentukan sikap, meski menerapkan kebijakan garis keras pro-Israel selama ia menjabat. Tapi di luar dugaan, Trump justru mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim Amerika berkat janjinya untuk perdamaian di dunia. Di luar Timur Tengah dan Eropa, Trump juga dihadapkan pada tantangan jangka panjang dari ancaman yang meningkat di Korea Utara. Meskipun sebelumnya Trump ini mencoba untuk menjalin hubungan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bahkan, ia adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang pernah masuk ke Korea Utara. Upayanya tetap tidak berhasil untuk menghentikan program nuklir dari Korea Utara. Selain itu kemenangan Trump juga diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap aliansi NATO. Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengkritik keras sekutu-sekutu Eropa yang dianggapnya terlalu bergantung pada perlindungan militer Amerika Serikat. Sementara untuk Indo-Pasifik, sejak diluncurkannya strategi Indo-Pasifik, Amerika Serikat terus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan. Sementara untuk Indonesia, langkah proteksionisme Amerika Serikat dapat memicu perang dagang yang lebih luas, mengganggu rantai pasok global, termasuk Indonesia. Apalagi Amerika Serikat jadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia. Kondisi di mana Amerika Serikat yang akan lebih fokus pada kawasan Indo-Pasifik menimbulkan kekhawatiran di Eropa. Kenapa? Ya karena untuk saat ini, negara-negara anggota NATO masih bergantung pada Amerika, sementara Trump mengisyaratkan akan meninggalkan NATO. Seperti yang kita tahu, sebelumnya ia mengkritik aliansi tersebut dan menyarankan pengurangan keterlibatan Amerika Serikat yang akan mengurangi keamanan kolektif NATO. Pendekatan Trump sangat kontras dengan pemerintahan Biden yang telah memberikan dukungan militer dan finansial kepada Ukraina. Trump telah mengisyaratkan kemungkinan perubahan dengan menyatakan minatnya untuk menekan Ukraina agar mencapai perjanjian damai dengan persyaratan Rusia. Keinginan Trump untuk mengenakan tarif pada mitra Amerika Serikat juga menimbulkan kekhawatiran di Eropa yang sudah berjuang melawan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di sisi lain, kedekatan ini dipandang sebagian pihak sebagai potensi untuk menjembatani hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Meskipun sebagian besar sekutu NATO khawatir hal tersebut justru memperkuat pengaruh Rusia di kawasan Eropa. Tapi, dengan naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya, semua mata tertuju pada ekonomi. Trump telah membuat serangkaian janji untuk menghidupkan kembali ekonomi Amerika Serikat jika ia terpilih menjadi presiden. Ia mengemukakan berbagai macam ide yang bertujuan untuk membuat hidup lebih terjangkau dan memperkuat ekonomi untuk menarik minat para pemilih. Dari penghapusan pajak hingga peningkatan tarif dan perdagangan. Tapi yang paling menarik perhatian, Trump sedang mempertimbangkan tarif universal antara 10% dan 20% untuk semua impor, dengan tarif hingga 60% untuk barang-barang Cina. Trump berpendapat tarif ini akan melindungi lapangan kerja Amerika dan mengurangi ketergantungan negara pada impor asing. Bahkan jika ada negara yang tidak lagi menggunakan dolar dalam perdagangan internasional, maka akan dikenakan tarif 100%. Hal ini bertujuan agar dolar tetap pada dominasinya.